Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya mahasiswa UT PBJJ Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama, yaitu pembukaan proses mediasi kasus perceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak, Ibu, dan para hadirin. Di kesempatan ini terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ari. Di sini saya sebagai mediator Bapak Ibu yang ditunjuk dari pengadilan untuk memediasi masalah yang sedang Bapak Ibu jalani atau alami saat ini. Yang pertama, terima kasih telah hadir. Saya perlu apresiasi kehadiran Bapak Ibu semuanya dan para pendamping, di mana merupakan langkah awal yang positif untuk Bapak Ibu nantinya menemukan atau bermusyawarah, di mana mediasi kali ini yang perlu Bapak Ibu ketahui dan saya sampaikan, mediasi ini bertujuan untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik supaya Bapak Ibu tidak perlu melanjutkan proses persidangan yang memakan waktu yang panjang dan biaya yang banyak tentunya. Dan apabila mediasi kali ini nanti tercapai kesepakatan, maka akan dibuatkan surat perjanjian yang akan ditandatangani dari kedua belah pihak dan kita serahkan ke pengadilan, dan tentunya akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan sebaliknya, apabila mediasi kali ini nanti tidak menemukan solusi dan titik temu, akan kita tuangkan ke berita acara dan kita laporkan ke pengadilan juga. Baik, Bapak Ibu dan para pendamping yang saya hormati, yang pertama saya akan sampaikan dulu tata tertib atau aturan dasar mediasi kali ini. Yang pertama, saling menghormati. Saya harap nanti dari kedua belah pihak, saat kita berikan waktu untuk menyampaikan atau berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan atau menyela, tidak boleh menghina atau menyerang secara pribadi. Dan yang kedua, keterbukaan dan itikat baik. Saya harap nanti dari kedua belah pihak menyampaikan apa yang menjadi kepentingan dan harapan sejujur-jujurnya tanpa menyembunyikan fakta-fakta yang ada, agar saya bisa membantu, menjembatani, dan mencarikan solusi yang terbaik. Saya akan berusaha bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak, dan menjembatani dan memfasilitasi Bapak Ibu mencapai kesepakatan ataupun solusi yang terbaik. Yang ketiga, kerahasiaan. Segala informasi yang disampaikan di ruangan ini nanti dalam proses mediasi bersifat rahasia, tidak boleh disebarluaskan di luar, dan apabila nanti tidak mencapai kesepakatan, apa yang sudah disampaikan dan dibicarakan di ruangan ini tidak boleh atau tidak bisa menjadi barang bukti di pengadilan. Yang keempat, sukarela. Dari kedua belah pihak bersifat sukarela, tidak ada paksaan dalam hal bermediasi kali ini. Dan apabila dari Bapak Ibu merasa tidak nyaman nanti atau menginginkan atau menghendaki mediasi ini dihentikan, nanti bisa disampaikan dan mungkin akan bisa dijadwalkan ulang di lain waktu sesuai kesepakatan bersama.
Dan yang kelima, karena mediasi dan informasi yang disampaikan di ruangan ini bersifat rahasia, maka dilarang dari kedua belah pihak maupun pendamping merekam atau memvideokan pembicaraan ataupun pertemuan ini atau mediasi ini berupa rekaman suara maupun video gambar. Begitu Bapak Ibu, demikian aturan atau tata tertib yang harus kita hormati dan kita jalani bersama. Bisa diterima dan dipahami? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan sampaikan teknik pelaksanaan mediasi kali ini, Bapak Ibu. Yang pertama, mediasi akan kita laksanakan di ruangan ini, durasi waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Nanti kita akan bersama-sama mencari solusi dan titik temu yang dianggap adil dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Yang kedua, nanti akan diberikan waktu kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan cerita kronologi sesuai versi masing-masing. Secara bergantian, saya akan mendengar, mencatat, dan apabila diperlukan saya akan bertanya untuk klarifikasi. Saya akan membantu mencari solusi dan titik temu agar apa yang menjadi perbedaan atau perselisihan dari kedua belah pihak bisa selesai. Yang ketiga, apabila nanti dianggap perlu mungkin ada sesi terpisah agar saya bisa lebih mendalami masalah, bisa lebih rinci, lebih personal. Mungkin nanti dari satu pihak akan kita panggil atau kita undang di ruang terpisah. Begitupun selanjutnya atau sebaliknya nanti pihak yang lain bisa menunggu dulu di sini. Yang keempat, untuk pendampingan, Bapak Ibu dari kedua belah pihak berhak atau mempunyai hak mendapatkan atau didampingi kuasa hukum masing-masing. Tapi saya mohon untuk para pendamping atau kuasa hukum nanti dalam proses mediasi tidak mendominasi pembicaraan, karena mediasi ini adalah suara dan kepentingan dari kedua pihak. Baik, dapat dipahami Bapak Ibu dan para pendamping? Apabila sudah dipahami, saya mohon Bapak Ibu bisa menandatangani dokumen persetujuan menjalankan tata tertib dan teknik pelaksanaan mediasi. Silakan untuk ditandatangani terlebih dahulu, Bapak. Baik, terima kasih. Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan dan sudah dipahami, mari kita mulai mediasi kita kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya berikan waktu kepada Ibu terlebih dahulu untuk menyampaikan kronologis dan harapan dalam masalah ini sejujur-jujurnya. Saya akan mendengar, mencatat, dan mungkin nanti akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu untuk mengklarifikasi. Silakan. Demikian tugas mata kuliah Hukum Islam dan acara peradilan agama, pembukaan proses mediasi kasus perceraian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.